Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi sebelum kami memulai video presentasi kami pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda Titama. Saya Akstamina Ulay. Saya Laili Rohima Pangaribuan. Dan saya Sarah Fadila. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas materi tentang pasar uang untuk memenuhi tugas LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan dosen pengampu Bu Asniarti, SE MEI. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi dan peran serta jenis-jenis pasar uang. Menurut Bank Indonesia, pasar uang merupakan pasar yang dimana instrumen keuangan berjangka pendek diperdagangkan, yang kemudian nantinya akan menjadi sarana bagi bank untuk mengelola likuiditas serta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Adapun fungsi dan peran dari pasar uang, yang pertama sebagai penyedia likuiditas, yang kedua sebagai penetapan suku bunga, yang ketiga sebagai alat kebijakan moneter, yang keempat sebagai instrumentasi investasi jangka pendek, dan yang kelima sebagai stabilitas ekonomi. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pasar uang. Berdasarkan jenis utamanya, pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pasar uang konvensional merupakan pasar yang dimana instrumen keuangannya lebih berbasis kepada bunga. Adapun instrumen keuangannya yaitu yang pertama ialah SBI. SBI merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kemudian nantinya akan dilelang kepada lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank, yang tujuannya ialah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua ada SBPU. SBPU merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, baik perusahaan maupun bank komersial, yang dimana tujuannya ialah untuk mendapat pendanaan yang baru. Adapun instrumen keuangan lainnya seperti deposito berjangka, commercial paper, call money, repurchase agreement, dan masih ada yang lainnya. Kemudian kita masuk pada pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan pasar yang dimana instrumen keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya seperti pelarangan riba, goror, serta masyir. Adapun instrumen keuangannya seperti suku, ijaro, mudoroba, dan masih ada yang lainnya lagi. Selanjutnya, saya pemateri kedua, fungsi suku bunga acuan. Suku bunga acuan memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu suku bunga ini menjadi referensi untuk penetapan suku di pasar keuangan, termasuk suku bunga pinjaman dan deposito yang ditawarkan oleh bank. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, hal ini biasanya akan menyebabkan suku bunga pinjaman meningkat, sehingga biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis juga akan meningkat. Fungsi kedua dari suku bunga acuan yaitu sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Lalu, dengan menyesuaikan suku bunga acuannya, Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan suku bunga acuan juga akan membuat biaya lebih mahal sehingga mengurangi pengeluaran dan konsumsi. Dampak suku bunga acuan terhadap perekonomian. Ketika Bank Sentral mengubah suku bunga acuan, dampaknya langsung terasa di pasar uang yang mempengaruhi biaya pinjaman dan imbal hasil investasi. Adapun faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter negara lain, juga mempengaruhi suku bunga domestik. Misalnya, jika negara besar seperti Amerika Serikat menaikkan suku bunga, negara lain mungkin harus mengikuti agar tidak kehilangan investasi asing. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca materi yang ketiga, yaitu dampak transparansi informasi terhadap keputusan investasi. Rendahnya transparansi informasi di pasar uang dapat memberikan dampak signifikan terhadap keputusan investasi. Dalam konteks pasar uang, transparansi informasi mengacu pada ketersediaan dan kejelasan informasi mengenai instrumen keuangan, kebijakan moneter, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi pasar. Ketika informasi tersebut tidak tersedia atau sulit diakses, investor akan kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat, sehingga meningkatkan risiko investasi. Lalu salah satu dampak utama dari rendahnya transparansi adalah meningkatnya ketidakpastian di kalangan investor. Ketika investor tidak memiliki informasi yang cukup,
mereka cenderung bersikap konservatif dan menghindari resiko yang berpotensi mengurangi volume transaksi di pasar uang. Penelitian menunjukkan bahwa investor cenderung menuntut imbalan hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang tidak terukur, sehingga dapat menyebabkan suku bunga meningkat. Selain itu, rendahnya transparansi dapat mengakibatkan misprices atau penilaian yang tidak akurat terhadap instrumen keuangan. Ketika informasi tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, harga pasar bisa jauh dari nilai sebenarnya, sehingga mempengaruhi keputusan investasi. Mispricing ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana investor mungkin berinvestasi dalam instrumen yang kurang menguntungkan atau menahan investasi dalam instrumen yang berpotensi menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik. Baru dampak dari rendahnya transparansi adalah meningkatnya potensi untuk terjadi manipulasi pasar. Tanpa informasi yang jelas dan dapat diandalkan, pasar menjadi rentan terhadap tindakan spekulatif yang dapat mempengaruhi harga secara tidak adil. Rendahnya transparansi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar. Ketika investor merasa bahwa informasi yang tersedia tidak akurat atau tidak memadai, mereka cenderung menarik dari pasar. Penurunan kepercayaan. Inovasi teknologi. Menurut Bank Indonesia, inovasi teknologi adalah penerapan teknologi baru dalam sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan stabilitas sistem keuangan. Manfaat inovasi teknologi di pasar uang itu ada beberapa. Yang pertama, 1. Peningkatan efisiensi dan akses. Teknologi meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi di pasar uang, memungkinkan transaksi real-time tanpa batas geografis, serta meningkatkan likuiditas dan akses bagi investor. Dan 2, yaitu pengembangan sistem pembayaran digital e-wallet dan aplikasi mobile banking seperti OVO, GoPay, Dana, memudahkan transaksi sehari-hari, mendorong inklusi keuangan dan mengubah cara masyarakat bertransaksi. Dan yang ketiga, platform vintage P2P lending. Platform P2P lending Coinworks Modalco memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan dan memperluas akses ke pasar uang bagi usaha kecil. Dan yang keempat, penggunaan teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi dengan Bank Indonesia dan mengkaji potensi teknologi untuk pengembangan Central Bank Digital Currency yang disingkat yaitu ialah CBDC. Terima kasih.